Ini di mana ada informasi memiliki keterbatasan tubuh tak membuat seorang jemaah calon haji asal Makassar minder saat beribadah di Tanah Suci. Bahkan sosoknya dijadikan teladan dan motivator bagi para jemaah lainnya. Jemaah calon haji bernama Sudirman ini menjalani hari-harinya beribadah di Madinah dengan semangat. Didampingi jemaah calon haji lainnya, Sudirman tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar. Semangat Sudirman memotivasi jemaah calon haji lainnya. Dengan keterbatasan tubuhnya, ia tetap komitmen beribadah tanpa terputus di Tanah Suci. Penjual konter pulsa dari Makassar ini tak mau menyia-nyiakan 12 tahun lamanya menunggu untuk bisa berhaji. Alhamdulillah baik-baik semuanya. Kepada teman-teman, terima kasih semuanya dibantu. Itu maksudnya jangan patah semangat, pasti ada jalan ke sini nanti, insyaallah. Sementara itu, pelayanan hingga perlindungan tetap diberikan untuk jemaah calon haji Indonesia berkebutuhan khusus. Sejak dari embarkasi hingga tiba di Arab Saudi, semua kebutuhan jemaah sudah disiapkan. Jemaah berkursi roda akan mendapatkan fasilitas ambulift mulai dari turun pesawat hingga pintu masuk bandara. Ambulift ini bisa mengangkut hingga 6 orang dengan kursi roda ditambah pendampingnya. Jika jemaah membutuhkan pelayanan kesehatan, tim kesehatan bandara menyiapkan kursi roda di pintu masuk bandara hingga ambulans yang akan membawa pasien ke klinik kesehatan haji Indonesia. Pada dasarnya sebelum adanya informasi dari penumpang yang disabilitas, selalu kita berkomunikasi dengan embarkasi asal sehingga tetap kita menginfokan juga bersama tim Kemenak dan tim kesehatan untuk membantu proses disabilitas tersebut. Sementara itu, pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia pada gelombang pertama dari tanah air menuju Madinah telah ditutup. Sedangkan untuk gelombang kedua mulai diberangkatkan hari Minggu ini. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Arab Saudi. Masya Allah, ini penantian 12 tahun lamanya untuk bisa beribadah di Tanah Suci akhirnya terwujud, dan keterbatasan fisik pun tak membuat jemaah haji tersebut ini patah semangat. Nah, Pak Ustaz melihat berita tadi ini kan sangat menginspirasi begitu ya. Semua manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sama di matanya. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz melihat sosok tadi? Ya, saya kira beliau ini bukan satu-satunya ya. Banyak jamaah lain yang seperti beliau yang itu menandakan bahwa memang benar sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah itu tidak memandang tubuh, tidak memandang paras wajah kita ya, tapi yanzuru ila qulubikum, lebih memandang hati kita. Nah, ini membuktikan bahwa beliau sudah membuktikan itu bahwa yang dipandang oleh Allah hati kita, ketulusan dalam beribadah, niat yang benar dan seterusnya itu ya, memenuhi panggilan Allah. Daripada kemudian yang sehat-sehat tetapi malah tawafnya tidak sempurna, melempar jumrohnya mungkin males-malesan dan seterusnya, atau mengeluh sana sini, itu saya kira patut jadi pelajaran buat kita semua. Dan memang sekali lagi ya, dalam hadis juga banyak sekali disebutkan hati jauh lebih penting daripada fisik kita. Makanya dalam gerakan-gerakan sholat pun ya, kalau pada saat normal kita harus menghadap ke kiblat, kan pada saat-saat tidak normal kita boleh saja menghadap ke selain kiblat. Nah, itu artinya bahwa arah pun arah dan fisik itu sebenarnya tidak lebih penting daripada yang ada di dalam hati kita ini, jiwa kita ya, roh kita dan ketulusan, kesungguhan hati kita. Jangan pernah patah semangat, saya kira. Kita yang sehat-sehat, yang normal-normal ini jangan sampai kalah jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang kebetulan diuji oleh Allah dengan fisik yang kurang sempurna dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya. Ini benar-benar menginspirasi, Kak Wanda. Saya sendiri kadang-kadang membaca, melihat berita yang semacam ini ikut malu sendiri gitu ya, dengan diri kita yang sudah sebegini sempurna, kok tidak sebaik mereka-mereka yang kebetulan tidak sempurna fisiknya seperti kita. Saya kira gitu, Kak Wanda. Baik, tadi kalau Pak Ustaz bilang memang ini bukan satu-satunya begitu ya, ada banyak sekali kisah yang juga inspiratif begitu ya. Nah, mungkin ada nggak pengalaman Pak Ustaz ketika menjalankan ibadah haji di sana atau ketika bertugas begitu ya? Apakah ada kisah inspirasi lainnya dan lalu bagaimana Pak Ustaz melayani orang tersebut? Banyak saya menemukan hal-hal yang semacam itu. Kadang-kadang bahkan saya mencoba berdialog gitu ya, ngobrol, minum teh kopi bersama mereka kadang-kadang gitu. Itu memang kita temukan kebesaran hati yang luar biasa gitu ya.
mereka yang secara fisik itu tidak lengkap, tidak sempurna seperti kita, ternyata ibadahnya kuat. Nah, di sisi lain, ketika saya melayani jamaah-jamaah haji plus, umpamanya jamaah haji plus, itu malah yang ada, ya tentu saja ini tidak semua ya, yang ada itu keluhan, cateringnya hari ini tidak enak, umpamanya, pelayanannya ini orangnya jahat, orangnya banyak sekali keluhan-keluhan yang justru masalahnya tidak berkaitan langsung dengan ibadah, dan itu muncul dari orang-orang yang normal gitu, yang sehat secara fisik, yang lengkap sempurna secara fisik. Sementara mereka yang fisiknya seperti tadi, itu saya tidak mendengar keluhan-keluhan semacam itu. Jadi tampaknya mereka memang sudah terbiasa, sudah diuji oleh Allah dengan fisik yang seperti itu, sehingga kendala-kendala kecil soal catering, soal apa, itu sudah dianggap ringan semua. Sudah dianggap kecil semua gitu, tidak ada masalah bagi mereka. Sementara sebagian dari kita yang mungkin di Indonesia, di tanah air terbiasa dilayani, terbiasa hidupnya mewah gitu, sampai di sana menuntut itu gitu. Padahal semua kita jamaah haji di hadapan Allah itu sama semua. Nah, mari kita coba kembalikan, saya kira ya, niat kita ketika beribadah haji. Jangan hanya persoalan catering yang terlambat, lalu kita menggerutu, sehingga ibadah kita nilainya menjadi berkurang gitu. Soal kekurangan pelayanan di sana-sini pastilah ada. Baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Arab Saudi, itu pasti ada. Tapi jangan sampai hal-hal yang semacam itu mengurungkan atau mengalahkan tekad kuat kita untuk beribadah secara maksimal. Cobalah sekarang kita lihat mereka-mereka yang difabel seperti itu, gitu, yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin seumur hidup, mereka dalam keadaan tidak sempurna, tapi ternyata ibadahnya lebih baik, gitu ya, tidak pernah mengeluh lah paling tidak. Itu yang saya pernah alami, Kak Wanda ya. Saya berbicara dengan mereka tidak keluar dari mulut mereka tuh keluhan-keluhan yang seperti saya dengar dari sebagian jamaah yang terutama dari Haji Plus itu. Makasih Kak Wanda. Terima kasih Pak Ustadz. Tentunya sosok tadi adalah mengingatkan kita semua yang memiliki fisik sempurna begitu ya, untuk tidak berkeluh kesah ya. Apalagi kalau misalnya ibaratnya ngedumel gitu ya di tanah suci, kan katanya takutnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke informasi selanjutnya.